Seo-yeon yang sudah mengetahui bahwa Yeon-suk itu adalah psikopat pembunuh menolak permintaan Yeon-suk. Dan ia menutup teleponnya begitu saja dan tidak menghubungi Yeon-suk lagi. Yeon-suk yang sudah gila pun marah besar pada Seo-yeon. Tapi tiba-tiba ayah Seo-yeon kecil dan juga Seo-yeon datang ke rumah Yeon-suk untuk bertemu dengan ibunya terkait dengan rumah yang akan dijual. Dan pastinya kesempatan itu tidak disia-siakan oleh Dengan alasan menunggu ibunya, Yeon-suk kemudian meminta ayah Seo-yeon untuk masuk ke rumah. Dan pada saat yang bersamaan, Seo-yeon sedang belajar mengendarai mobil dengan ayahnya. Kemudian tanpa menunggu lama, Yeon-suk langsung membunuh ayah Seo-yeon di depan Seo-yeon kecil. Akibat hal itu, ayah Yeon-suk di masa sekarang pun tiba-tiba menghilang begitu saja. Dan dibarengi dengan hilangnya mobil yang dikendarainya. Seo-yeon kemudian berlari menuju rumahnya dan mendapati rumahnya jadi terlihat kumuh, bahkan lebih kumuh dari sebelumnya. Terlihat juga Yeon-suk menuliskan sesuatu di lantai yang bertuliskan Seo-yeon angkat teleponnya. Yeon-suk kemudian menelpon Seo-yeon dan memberitahu bahwa Seo-yeon kecil sekarang sudah menjadi sandranya dan ada bersamanya. Yeon-suk kemudian mengancam Seo-yeon untuk segera mencari informasi mengenai barang bukti yang bisa menangkapnya, kalau tidak ia akan menyakiti Seo-yeon kecil. Seo-yeon kemudian mencari informasi melalui ponselnya dan dia menemukan sebuah artikel yang bertuliskan bahwa bukti pembunuhan tersebut adalah sebuah pisau yang dipungut oleh seorang pemulung. Namun di sini Seo-yeon menipu Yeon-suk dengan memberikan informasi palsu. Ia mengatakan bahwa barang bukti itu ada di suatu tempat, tapi nyatanya tempat itu adalah tempat di mana akan terjadi sebuah kebakaran akibat kebocoran gas di pukul 5 sore di tahun 1999. Yeon-suk pun kemudian langsung mendatangi tempat itu dan menunggu si pemulung yang membawa barang bukti. Tapi tiba-tiba tepat di jam 5 sore tempat itu meledak. Sim pun kemudian memperlihatkan Seo-yeon yang menunggu sangat cemas dan berharap bahwa rencana dia itu akan berhasil. Tapi tiba-tiba telepon kembali berdering, gengs. Ternyata telepon itu dari Yeon-suk yang tidak mati akibat ledakan itu. Malah dia terlihat sangat marah dan akan menyakiti Seo-yeon kecil. Lalu kemudian tanpa iba, Yeon-suk menyiramkan air panas ke Seo-yeon kecil dan secara otomatis ini juga dirasakan oleh Seo-yeon. Kemudian gak sampai di situ aja, untuk membuat Seo-yeon semakin sakit, dia menelpon ibunya untuk disuruh datang ke rumahnya. Dan kemudian ia akan juga menyakiti ibunya. Seo-yeon pun dengan cepat berlari ke kantor polisi dan mendobrak pintu kantor polisi untuk kemudian mencari informasi di mana sebenarnya barang bukti itu ditemukan. Setelah mengetahui di mana dan siapa yang menemukan barang bukti itu, kemudian Seo-yeon menelpon Yeon-suk dan Yeon-suk pun langsung datang ke tempat si pemulung dan membakar barang bukti itu. Kemudian Shin memperlihatkan ibu Seo-yeon yang datang ke kantor polisi dan meminta bantuan petugas polisi untuk menemaninya datang ke rumah Yeon-suk. Dan bersama dengan itu masa depan pun berubah. Ini dikarenakan barang bukti yang telah dibakar yang artinya Yeon-suk tidak akan masuk penjara. Sementara itu ibu Seo-yeon dan juga polisi sudah sampai di depan rumah Yeon-suk. Lalu ibu Seo-yeon dan juga polisi menggeledah seisi rumah untuk menemukan suaminya dan juga anaknya. Kemudian secara tidak sengaja Seo-yeon membaca buku dokumen kejahatan Yeon-suk di mana tertulis bahwa ibu Seo-yeon juga ikut menghilang. Dan tertulis juga kalau ibu Seo-yeon ini sempat menghubungi suaminya melalui telepon nirkabel. Seo-yeon pun kembali ke dalam rumah tersebut dan berusaha mencari telepon. Terlihat di dalam rumah tersebut banyak sekali lemari-lemari es dan nyatanya itu adalah tempat untuk menyimpan potongan-potongan tubuh orang yang dibunuh oleh Yeon-suk. Yeon-suk sudah menjadi seorang pembunuh berantai. Sampai akhirnya Yeon-suk menemukan telepon itu di ruang bawah tanah dan dia langsung mengambilnya. Dan bersamaan dengan itu ibu Seo-yeon sedang meminjam telepon nirkabelnya Yeon-suk untuk menelpon suaminya. Dan secara otomatis dia tersambung dengan Seo-yeon di masa depan. Tapi tiba-tiba ada orang yang memukul Seo-yeon dari belakang dan ternyata itu adalah Yeon-suk di masa sekarang. Lalu mereka pun terlibat perkelahian untuk mendapatkan telepon itu.
Scene kemudian beralih ke ibu Yeon-suk dan polisi, di mana tiba-tiba Yeon-suk menikam polisi tersebut. Dan di sini ini memperlihatkan aksi duel dan juga kejar-kejaran dengan dua Yeon-suk di waktu yang berbeda, di mana ibu Seo-yun dengan Yeon-suk di masa lalu dan Seo-yun dengan Yeon-suk di masa sekarang. Bingung? Ntar aku jelasin. Seo-yun yang berhasil mendapatkan telepon itu pun langsung menelpon ibunya dan menyuruh ibunya untuk mencari benda tajam untuk dijadikan senjata melawan Yeon-suk. Ibunya kemudian memegang alat pemadam api dan bersiap di depan pintu menunggu Yeon-suk masuk. Dan bukannya masuk, Yeon-suk malah menggunakan Seo-yun kecil sebagai umpan. Ibu Seo-yun kemudian keluar dan menghampiri Seo-yun kecil, sedangkan Yeon-suk sudah menunggu di belakangnya. Lalu duel di antara mereka pun terjadi. Ibu Seo-yun kemudian mati-matian untuk melindungi Seo-yun kecil agar tidak dilukai oleh Yeon-suk. Sampai di mana ada momen di mana ibu Seo-yun mendorong Yeon-suk dan akhirnya mereka berdua jatuh dari lantai 2. Bersama dengan itu Yeon-suk di masa sekarang berhasil menemukan Seo-yun dan langsung menebas Seo-yun. Tapi tiba-tiba Yeon-suk sekarang pun menghilang. Hal ini terjadi disebabkan karena Yeon-suk pada masa lalu yang jatuh dari lantai 2 itu pun mati. Setelah itu Seo-yun segera berlari menuju rumah sakit untuk melihat ibunya, tapi ternyata ibunya sudah tidak ada di rumah sakit itu lagi. Bahkan ia datang ke kantor polisi untuk menanyai perihal ibunya, tapi polisi juga tidak tahu menahu. Lalu akhirnya ia pun pergi ke makam ayahnya untuk meminta maaf atas segala sesuatu yang telah terjadi. Karena nyatanya dialah yang ternyata menyebabkan kebakaran di rumahnya terjadi karena ia lupa mematikan kompor gas dan akhirnya menewaskan ayahnya. Tapi tiba-tiba dari kejauhan muncul sosok ibunya di makam ayahnya tersebut. Ibunya terlihat sehat dan baik-baik saja walaupun ada beberapa luka di tangan dan juga leher ibunya. Seo-yun pun kemudian tersenyum dan bahagia ada ibunya yang menemaninya saat ini. Oke, di sini kita berharap bahwa film ini bakal happy ending, tapi ternyata ada scene kredit yang ada di belakang film ini. Ini dia. Di sini terlihat Yeon-suk yang di masa sekarang menelpon Yeon-suk di masa lalu dan memberitahunya bahwa akan ada ibu dari Seo-yun dan juga polisi yang datang ke rumahnya dan bisa aja dia mati saat itu. Dan juga terlihat Yeon-suk yang sudah jatuh dari lantai atas tiba-tiba membuka matanya kembali. Dan menurut asumsi aku itu sih yang menyebabkan ibu Seo-yun ini tiba-tiba menghilang di credit scene. Dan terlihat juga seseorang yang ditutupi dengan kain putih dan ternyata orang itu adalah Seo-yun guys. Oke, itu dia review dari film The Call 2020 yang katanya orang-orang sih pada bingung gitu sama alur ceritanya tuh gimana. Nah di film ini ada beberapa poin sih yang menurut aku harus kita garis bawahi. Nah kalau menurut aku yang pertama adalah belum jelas juga nih kenapa bisa telepon tua itu menghubungkan gitu ya antara dua orang di waktu yang berbeda tapi di tempat yang sama. Nah asal-usulnya itu gimana kita belum tahu nih. Apakah telepon itu berhantu? Apakah telepon itu telepon ajaib? Atau gimana? Itu belum tahu ya. Nah poin yang kedua nih, karena saat itu barang bukti telah dibakar ya sama si Yeon-suk, akhirnya dia tidak jadi di penjara dan dia tetap hidup sampai 20 tahun ke depan. Makanya di situ akhirnya si Seo-yun itu ketemu sama si Yeon-suk di masa tua yang masih tinggal di rumah itu juga. Oke, poin yang ketiga adalah kita lihat credit scene-nya yang buat aku paling mind blowing adalah saat ada perempuan atau seseorang yang ditutupin oleh kain putih dan ternyata itu adalah Seo-yun. Nah, kalau asumsi aku sih, ini adalah Seo-yun waktu kecil yang sampai dia dewasa disekap oleh Yeon-suk. Karena kan terlihat tuh Yeon-suk yang sudah jatuh dari lantai atas kemudian dia hidup kembali. Nah, dia kemudian tuh bisa aja membunuh ibu dari Seo-jun, makanya di credit scene ibu Seo-yun ini tiba-tiba menghilang kayak gitu. Nah itu dia guys menurut asumsi aku. Kalau kamu punya asumsi sendiri dan pengen sharing boleh banget buat komentar di line komentar di bawah ya. Jangan lupa buat subscribe dan juga nyalain lonceng notifikasinya supaya kamu jadi orang yang pertama yang tahu kalau aku update video-video terbaru. Thank you sekali lagi. Bye.